Halo teman Undercar Vlog, gue lagi dalam perjalanan nih menuju ke Marunda buat nyobain Jimny baru. Gue pengen kenalin dulu nih, sebelah gue ada teman gue namanya Sugi. Bro, saya hai dulu dong. Sugi ini teman lama gue, dia teman gue dari zaman kuliah dulu. Cuma dari dulu tuh dia udah senang mainan mobil, tapi lebih suka sedan-sedan ceper ya. Anak ceper dia. Sementara dari dulu gue hobinya udah yang off-road lah, urusannya yang tanah-tanah, yang jeep gitu. Sementara dia dari dulu diracunin, lu nggak pernah mau ya. Yang lu cowok banget gitu ya. Asik, dari zaman dulu pernah udah gua komporin. Terus akhirnya belum lama ini dia ngontek bilang, "Bro, kayak gue tertarik Jimny deh." Ya. Akhirnya nih, setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama ya. Ya udah akhirnya Sugi sempet nanya ke gue, "Wah, gimana nih kira-kira Jimny oke nggak?" Oke, udah sikat aja deh, ambil deh. Akhirnya kejadian juga ya. Kejadian nih. Dan ini sampai sekarang nih kita bikin video, temen-temen juga banyak yang belum dapat juga ya. Susah ternyata ya. Di Jakarta atau di daerah lain ya emang ternyata banyak juga yang udah nunggu, belum tahu juga kapan keluar. Tapi ternyata nih Sugi hoki juga nih, dia keluar duluan nih. Pakai nama JJ. Iya. Bisa banget dia. Nah teman-teman, jadi kita hari ini nih langsung mau nyobain, soalnya Jimny Sugi tuh baru dateng tadi, langsung di towing tadi siang ke rumahnya. Begitu turun udah langsung nggak pakai basa-basi kita bawa ya. Langsung bawa ke sini nih. Gila sih, parah banget nih. Mau diajakin ini off-road. Kompor sih, judulnya kompor ya, racun. Tapi dia malah yang semangat, soalnya kita belum pakai basa-basi, mobil dicoba ke mana lah, muter-muter komplek atau ini langsung dibawanya ke medan off-road. Ya udah, kita ini sambil macet-macet, tapi kayaknya nggak lama lagi nyampe ya. Oke. Amin. Kita lihat gimana tempatnya, kayak seru nih tempatnya ya. Nah, ini kayak daerahnya udah mau deket ya bro ya? Iya. Asik juga sini, luas banget. Jarang-jarang nih, kayak gue baru pertama nih ke daerah sini. Nanti jadi pasti maju ya? Yoi. Jadi kalau lo kayak ketemu yang udah model dia rada-rada terjal gitu, atau mesin udah nahan, lo pindah ke L. Kayak yang gue bilang tadi, anggaplah kalau yang high itu gigi 2, gigi 1, gigi 0 malah. Jadi dia speednya kurang, tapi mobilnya tuh padat tenaganya, torsinya. Iya tapi dia tuh ganti lagi nih. Kan kita udah nggak perlu yang tadi yang berat kan? Yeah. Kita stop dulu. Netral. Pindah ke netral. Terus kita pencet ininya lagi, tekan dulu, majuin ke depan. Nah, dia udah 4H nih. Sekarang udah balik lagi nih, high jadi sekarang. Jadi high. Laju lagi kan? Iya. Udah nggak nahan lagi larinya. Tapi tadi padat banget pas tadi susah nanjaknya. Tadi itu pas udah ganti di-lock, buset, gampang langsung banget. Gini kan? Iya. Gini mobil sangat tangguh banget ya. Kayak langsung jadi padat gitu tenaganya. Gue pikir tadi kok Jimny gini doang tenaganya, kok kayak malu banget. Iya kalau pakai high ya gitulah gitu. Apalagi ya ini cuma 1.500 kan. Kalau high-nya kita ngomong kayak misalnya Jeep Cherokee gitu ya, atau apa gitu. Mereka kan cc gede, high-nya tetap masih padat tenaganya. Cuma kalau kayak Jimny gini biasanya begitu udah ketemu medan off-road, lo udah langsung ke low. Soalnya high-nya kayak berasa kempos gitu kan, tenaganya. Udah langsung low-nya kayak tadi kan. Langsung padat banget. Iya, langsung enak. Enggak kayak ada beban. Gampang banget tadi ngapain mau gas ya. Asik banget sih. Cuma sekarang gue bahasa ini kayak gini, kayak ada kepleset dikit apa kan 4WD-nya, jadi kayak ada goyang ke kanan gitu ya. Tuh. Kayak lebih ice skating gitu sih nanti. Ice skating? Iya, sosok ice skating di Cilot. Nah, ini tempat kita main tuh. Oke teman-teman, kita udah nyampe juga nih di Marunda. Teman-teman lihat view-nya, kebanyakan batu semua sini. Terus ini ada pinggirannya. Gue nggak tahu sih sebenarnya laut atau justru danau ya. Tapi kayak danau kali ya. Jadi kita pengen
pengen nyobain dulu, ngeliat sekitarnya dulu yang enak buat ngetes di mana nih. Jadi gimana brother tadi nyobain pertama kali ya pakai 4 wheel? Seru banget, seru banget. Gue gak nyangka gue bisa ngelewatin medan kayak gitu sih. Ini kalau bukan 4 wheel, gue rasa gue gak ngerti lagi. Ini bagus banget, sumpah seru banget sih. Kayak gue bakal, Biji ajak gue sering-sering main beginian deh pokoknya. Oke, gua komporin, tenang aja. Kita coba muter dulu guys. Jadi kalau misalnya emang kayak lo off-road gitu, lo mobil kecil itu makin berasa banget kayak kalau miring-miringnya tuh lebih serem. Iya, intinya semakin gede mobil, itu lo makin nggak berasa kalau lo masuk kayak miring-miring, lobang gitu. Ini kayak misalnya gini ya, gue gini nih, lo udah berasa kayak miring banget nih. Padahal dari luar biasa aja. Oh gitu. Dari luar udah biasa aja nih, gitu. Ntar ya, gue pengen. Aduh, kena debu deh. Ini sekarang gua lagi nyoba teman-teman buat ngetes artikulasi suspensinya. Nah, ini kita lihat bagian belakang nih. Ini biasanya orang kalau misalnya dia kayak main mobil 4x4, salah satu yang mereka lihat kan travel suspensinya nih. Jadi travel suspensi kan maksudnya kan ini panjangnya dia suspensinya kan, bisa molor atau bisa masuk. Nah kalau kayak gini biasanya kita kayak naikin ke bagian lebih tinggi satu sisinya gitu supaya bagian belakang kagak molor. Nah ini mungkin pertama nih di Indo nih kita ngeliat suspensinya Jimny baru lagi dites travelnya. Yang lain masih di komplek-komplek ya? Yang lain masih pada di kompleks. Lumayan juga sih nih travelnya. Ini kondisi segini dia nggak keangkat bannya. Biasanya udah ngegantung gitu. Oh iya. Jadi kalau lo travelnya cuma pendek, dia baru naikin dikit, belakang udah gantung. Ini kayak gini ABS keganggu nggak sih? ABS sebenarnya kalau kita off-road sih ABS malah nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ini kayak di jalan raya. Nah ini bagian travel masuknya nih. Wah gokil, sampai mendelep. Tenggelam banget coba. Lihat depannya deh, depannya juga bengkok ya kan? Angkat ya depannya. Tapi yang lebih ke flex yang belakangnya sih. Iya. Bagian belakangnya. Ini yang lagi travel masuk nih. Iya. Berarti kurang lebih travel masuknya bisa segini nih. Wah. Lumayan sih. Dengan juga berarti dia ya. Dengan kondisi standar, lumayan lentur. Oke teman-teman, gue lagi mau nyobain 4L-nya, tapi ini pakai D di Matic-nya. Nanjaknya batu, rada miring dikit. Enak banget sih, low-nya asli enak banget. Traksinya hilang karena bannya pakai ban cuma AT ya, tapi so far sih enak banget sih buat torsinya. Jadi barusan kan udah sempet nyobain juga pakai 4H-nya. Kalau di 4H-nya itu berasa banget udah kayak kopling tinggal setengah kali. Udah kayak habisnya tenaganya gitu. Gua nggak terlalu hafal buat rasionya, yang high-nya berapa, yang low-nya berapa. Tapi yang pasti begitu masuk low-nya baru tuh berasa tuh. Oh ya, perbedaan rasionya lumayan beda jauh ya.
Ini gue pengen nyobain cuma setengah dulu aja sih, nggak perlu sampai ke atas sana soalnya batu-batu semua. Mungkin mau nyari spot lain yang lebih enakan lagi, yang nggak terlalu batu-batu ya. Agak sayang juga soalnya kalau main langsung full batu nih. Kira ngerasain juga nih pakai 4H-nya. Terus tadi Sugi juga udah sempet nyobain bedanya L sama yang H-nya ya. Iya. 4H 4L. Bentar, ini pintunya ada yang kurang rapet. Dua kayaknya. Oh. Oke. Oke, pantas bunyi. Ada kerbau. Lambangnya banteng, badak ini. Badak kalau ini. Kalau kerbau bajak foto. Asli ini gue nyobain dari yang generasi ketiga ke generasi 4 buat off-roadnya ya. Ternyata lumayan banget loh bedanya. Soalnya tadi orang tuh pada mikir, wah paling ya nggak beda jauh lah. Iya. Generasi 3, 4 ternyata gila lumayan. Balik lagi ya, legend lagi ya. Yoi, gue malah lebih suka ini. Udah gitu maksudnya, ini kan kita ngerasain kan kedap banget kan. Iya. Kedap dari body, terus suspensinya ya juga senyap lah. Banget. Walaupun ya wajar mobil baru ya. Cuma maksudnya gue nggak kayak berasa emang kayak lagi bukan naik Jimny sih asli. Soalnya kalau Jimny biasanya dari bunyinya udah jelas banget nggak ada kedap-kedapnya gitu. Terus kayak kalau lo lewat jalur-jalur yang miring-miring apa lobang, tuh begitu roda masuk sebelah gitu ke lobang langsung berasa batu. Wah, miringnya gitu. Ini terlalu empuk ya? Stabil ya? Di satu sisi kayak terlalu nyaman gitu, kayak apa namanya, kayak aduh ini gue lagi naik Jimny loh, bukan sih? Iya. Tapi gue rasainnya tuh kayak nyamannya tuh udah kayak lebih ke nyaman lo pakai apa ya, mungkin kalau di Suzuki itu kayak lo pakai Grand Vitara gitu loh. Cuma versi lebih kecil, versi tenaganya cuma lebih kecil juga. Ya kalau badaknya sih pasti. Oke, gue mau nyobain dulu buat akselerasinya nih. Kita rasain mesin R3 di Jimny baru dalam kondisi di atas tanah. Oke, kita gas. Gila, empuk banget. Sampai 60, 70. Wah, kita udah di ujung. Wah, main sih. Ya emang jambakannya nggak terlalu wah banget, tapi untuk ukuran di yang versi Matic-nya sama untuk ukuran mesinnya K15 ini ya, ternyata di Jimny yang bobotnya termasuk ringan ternyata enak banget sih. Gue mencoba sekali lagi. Oke, dari 0 kita coba full. Nggak ada spinnya. 5.500 ngoper, 4.000 ngoper. Oke. Wah anjir, ini ngeremnya enak sih. Sumpah ngeremnya enak. Ya emang mobil baru ya. Ini satu sisi sih ya mobilnya baru, cuma maksudnya lagi kecepatan sekitar 70 di atas yang tanahnya licin lumayan sih. Ngeremannya bisa cepet dan confident gitu. Nah, menurut gue salah satunya yang paling penting sih kita ngomongin masalah handling ya, steering, terus udah gitu pengereman, semuanya yang penting sih kalau untuk di off-road juga ya, salah satunya ya masih bisa bikin confident sih drivernya. Oke, kita langsung mau coba naikin dulu ke sini nih. Miring bisa, di H atau di L? Bisa. Ini di L, 4L. 4L. Nah, ini kalau misalnya kayak lo duduk-duduk gitu, tuh berarti bannya ada yang keangkat nih satu nih. Kalau misalnya bannya keangkat satu, kalau lo pakai locker ya, kalau di off-road bilang locker. Sebenarnya sih intinya kayak LSD. Kayak LSD tuh bisa tuh. Tapi kalau misalnya lo nggak pakai locker gitu, misalnya bannya udah ngambang satu, lo mesti benerin posisi mobil. Benerin posisi mobil. Kayak ini kalau misalnya kita lurus nih, bannya aman nih. Gasnya cuma dikit doang. Gila, L sih kuat banget loh. Asli. Gila sih. Emang kalau di jalan yang adventure itu emang kayak gini juga atau lebih ekstrim lagi? Lebih ekstrim lagi sih. Ini sih jatuhnya sebenarnya sih masih kayak normal gitu kayak. Jadi yang di BSD pun kayak begini nih.
yang di BSD sebenarnya ada juga yang modelnya ringan. Jadi BSD tuh jatuhnya tuh dia nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ekstrim juga dia. Wih, ngangkat kita. Ngangkat kita. Gimana? Kita mesti mundur dulu dikit. Oh, iya. Ngangkat. Tapi jangan sampai kayak kemana tuh, ada masih minta bantuan orang. Aduh, ngangkat. Nggak ada orang masalah di sini. Iya, makanya. Itu kalau ngangkat bro, travelnya tuh udah habis dia. Travelnya udah habis. Kena tengah. Kena tengah, ada suara. Aduh. Aduh, aman nggak tuh? Je, rusak aja. Wah, Kena dikit, dorong. dongan dikit. Bentar ya, Ya. gue cek dulu. Kayak gue denger bunyi plat nomor tuh. Iya. Plat nomor ya? Iya. Oh iya. Akhirnya nih Sugi ngerasain juga pertama kali off-road. Ciri-cirinya tuh plat nomornya copot nih di bagian belakang. Pengalaman banget sih. PR banget nih. Tadi dia langsung panik begitu sempet nyangkut sedikit itu kan kena ke sasisnya kan. Oh, ini perlu diservis kan ya tuh. Aman-aman, apalagi Jim nih ya enggak? Oke. Yang udah puluhan tahun aja aman, Bro. Siap, gue percaya lah pokoknya begini. Oke lah teman-teman, sekian dulu buat ngetes off-road singkatnya hari ini. Rencananya next nanti gue sama Sugi juga masih mau ngetes lagi di lokasi yang lain lagi. Kalau sekarang lebih untuk yang coba kecil-kecilan dulu ya, lucu-lucuan dulu. Sip teman-teman, jangan lupa kalian buat subscribe juga channel ini jika kalian memang suka. Dukung terus supaya gue juga makin semangat buat bikin konten-konten lagi di sekitaran mobil 4x4 Torelli ya. Oke, sampai ketemu lagi dan jangan lupa cuci kaki ya sebelum tidur.